Dalam Markus 1 ayat 40 sampai 41. Alkitab bilang ini, seorang yang sakit kusta datang pada Yesus. Seorang sakit kusta datang sama Yesus. Saudara mesti mengerti dulu, orang sakit kusta itu posisinya terhina. Orang sakit kusta itu kalau ketemu kita harus tutup muka, tutup dirinya dan teriak najis, najis, najis. Bahasa sekarang ini, haram, haram, haram. Gua ini haram. Sebulan 2 bulan teriak gitu, setahun 2 tahun saudara bisa mengerti dia sudah nggak punya harga diri lagi. Anjing aja masih boleh dilus-elus saudara. Orang kusta nggak boleh disentuh. Haram, haram. Dan lihat nih, seorang yang sakit kusta datang pada Yesus itu nekat, memberanikan diri karena sudah putus asa dengan keharamannya. Sudah putus asa dengan penolakan yang dilakukan oleh banyak orang. Dan sambil berlutut di hadapan Tuhan Yesus, dia memohon bantuannya, memohon. Saudara, kadang-kadang kita perlu sampai di kata memohon ini loh saudara. Memohon pertolongan Tuhan karena kita sudah tidak tahu harus buat apa lagi. Kita nggak bisa keluar dari dosa. Oh, menyadari dosa itu harusnya membuat kita bisa sampai kata memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, kata orang kusta ini. Engkau bisa menyembuhkan aku kalau engkau mau. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu dia mengulurkan tangannya, ini yang mengejutkan. Tergerak hati oleh belas kasihan, tapi terus dia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, bagian ini diulang dalam kitab Markus, Matius, Lukas dan diceritakan sama. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang kusta dengan cara menyentuhnya. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tuhan bisa melakukan banyak hal. Tapi yang lebih berharga bukan sekedar kesembuhannya. Bukan sekedar pemulihan ekonominya. Bukan sekedar jalan keluarnya. Tapi yang jauh lebih berharga. Supaya orang ini bisa merasakan kasih Tuhan di hatinya. Waktu semua orang menolak dia, waktu semua orang sibuk membilang haram, haram, menghujat dia. Dia sudah tidak ada harga, bahkan lebih rendah dari binatang. Tuhan sendiri mau menyentuh dia. Saudara, buat orang seperti ini disentuh itu rasanya dihargai. Disentuh itu rasanya dicintai. Disentuh itu menyembuhkan hatinya. Itu yang dirasa oleh orang kusta ini. Begitu juga saudara dan saya. Saudara, kita sudah sangat berdosa. Dosa sudah menghancurkan kita. Gak ada harapan, saudara mesti tahu. Kalau saudara mau diadili, semua perbuatan baikmu dihitung. Semua kejahatanmu dihitung. Neraka. Neraka pasti, setuju gak? Saya neraka, saudara neraka. Gak ada harapan. Gak ada harga. Saya harap hatimu sampai mengalami jamahan Tuhan di sini. Bahwa gini, tidak ada yang bisa saya harapkan selain Tuhan. Gak ada yang menghargai saya begitu rupa selain Tuhan. Gak ada yang mencintai saya begitu rupa selain Tuhan. Hanya Tuhan yang menilai kita tinggi. Hanya Tuhan saja yang mau turun ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Supaya kita diampuni dan diselamatkan. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu dengan kasih-Nya. Seperti Dia menyentuh orang kusta ini. Izinkan hatimu merasakan betapa berharganya engkau di hadapan Allah. Betapa buruknya engkau sebelumnya. Betapa Tuhan menilaimu tinggi, betapa Tuhan mencintaimu tinggi.